Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Kurniawan. Bisa dipanggil Pak Riki atau Pak Kurniawan aja. Sini saya akan memberikan sedikit sosialisasi dan pengetahuan tentang perencanaan karir di masa depan ya anak-anak. Ya Pak. Jadi mohon minta waktunya sebentar. Dan sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu aja. Ya. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik. Jadi inti materi dari kita adalah perencanaan karir di masa depan. Anak-anak udah kelas 12 semua kan? Ya Pak. Jadi menurut Bapak ini juga sangat penting buat anak-anak karena after dari lulus nanti kan kalian juga bakal nentuin arah hidup kalian itu kemana kan. Ya Pak. Entah mau masuk PTN apa mau ikut kursus, atau buat yang cowok-cowok bisa daftar tamtama atau menjadi Polri itu. Oke, langsung kita ke poin A. Pentingnya perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses berpikir dan merencanakan masa depan mengenai pekerjaan atau profesi yang ingin dicapai. Perencanaan ini dilakukan dengan mengenali minat, bakat, kemampuan, serta peluang pendidikan dan pekerjaan yang tersedia. Bagi siswa SMA seperti anak-anak ini, perencanaan karir sangat penting karena membantu menentukan langkah setelah lulus sekolah, seperti melanjutkan kuliah, bekerja, atau mengikuti pelatihan keterampilan. Mungkin contoh dari pelatihan keterampilan yang dimaksud ini bisa diambil contoh dari lembaga pelatihan kerja bahasa atau disingkat LPK. Itu biasanya LPK bahasa Jepang, Korea atau mana itu yang nanti kita diajari dan diberikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Sudah pernah nemuin anak-anak? Sudah. Oh ya, seperti itu. Dan selanjutnya, tujuan perencanaan karir. Yang pertama, tujuannya itu membantu siswa mengenal minat dan bakat diri sendiri. Di sini udah ada yang menemukan minat dan bakatnya apa belum? Sudah Pak. Mungkin Mbak Diva, apa minat dan bakatnya? Minat saya itu Pak di bisnis Pak, tetapi saya sedang bingung. Bingung apa? Belum bisnis apa-apa, tapi pengen bisnis atau gimana? Bingungnya karena orang tua saya pengen saya kuliah, tapi saya pengen menata sendiri untuk di bisnis gitu Pak. Kalau boleh tahu bisnis apa tuh Mbak Diva itu? Tertariknya itu dengan hal apa gitu? Mungkin sekarang karena saya lihat strategi Gen Z sekarang ya Pak. Ya. Lebih suka ke kayak makanan atau coffee shop. Saya tertarik ke situ dan ada peluang untuk saya bisa ke situ gitu loh Pak. Ada peluang tapi orang tua saya setujunya untuk kuliah. Oh, jadi pernah dibicarakan kalau Mbak Diva ini pengen buka coffee shop gitu. Ya. Oh, orang kaya Mbak Diva kalau boleh tahu kok privilege-nya anu. Kan mimpi itu nggak ada yang nggak mungkin Pak. Diva, tepuk tangan buat Mbak Diva. Mimpi itu nggak ada yang mungkin. Yang kedua, membantu menentukan pilihan pendidikan atau pekerjaan yang sesuai. Teman-teman bisa fokus, anak-anak. Bisa Pak. Yang ketiga, membuat siswa memiliki tujuan hidup yang jelas. Biar kalian ini nggak amburadul kalau lulus SMA. Biar tidak salah lingkungan dan tidak salah mengambil jurusan lah apabila di PTN, karena itu mungkin akan membuat kesusahan batin menurut Bapak pribadi yang pernah berpendidikan tinggi. Yang keempat, mempersiapkan diri agar lebih siap menghadapi dunia kerja atau perguruan tinggi. Kayaknya anak-anak ngantuk ini sepertinya ya. Gimana kita kalau mau kita main games dulu biar menambah semangat? Baik Pak. Mau? Mau.
sederhana aja sih ini, cuman bermain game untuk kefokusan. Jadi Bapak ada 3 kata kunci: sikat, sikut, sakit. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, apabila saya menginstruksikan salah satu dari 3 kata ini, kalian bisa mempraktekannya ya. Iya. Kalau sikat, gini, diginiin ya, jangan diam. Di atas bawah gini, kan sikat. Iya, Pak. Kalau sakit gini, kalau sikut gini, kalau sikut gini, ya, oke? Oke, Pak. Bisa dimulai dari sekarang. Ya. Sakit. Ya benar, emang kalau sakit emang harus lemas. Tapi nanti kalau yang sikut sama sikat semangat ya. Ya. Sikat. Yo, Mas Billy yang semangat lagi, Mas Billy, hikatinya. Sikut. Sakit. Sikat. Sikut, sikat, sakit. Oke? Udah fresh semua? Ya. Kita lanjut lagi nih. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. C, tolong diperhatikan ya anak-anak. Tolong hargai Bapak sebagai yang di depan. Iya, Pak. Faktor yang mempengaruhi. Tolong dibaca Mbak Yandi. Satu-satu aja. Faktor yang Monggo. mempengaruhi 1, minat dan bakat. Ya, selanjutnya. Saya lagi. Ya, Katanya satu. lagi. Ya, lagi. Kemampuan akademik. Bentar. Bentar ya. Ya Pak. Wis kemauan. Yang ketiga, Dukungan keluarga. ya dukungan keluarga. Jalan Pak. Ini bisa di bentar. Dukungan keluarga atau support system. Karena Oh, iya, Pak. yang pertama kan emang keluarga kan yang mendukung kita, yang Dasar. dasar dari sosialisasi kita. Orang-orang yang mencintai kita itu pertama keluarga kan. Iya. Benar sekali. Yang keempat Yang keempat, lingkungan sosial. dan yang terakhir, Peluang kerja di masa depan. ini juga harus diperhatikan. Karena sekarang ini sudah zaman teknologi yang berbeda, yang lebih maju, yang lebih wah, beda dengan zaman Bapak dulu yang dulu sekolah pun harus naik sepeda. Sekarang sudah ada motor, sudah ada mobil. Nah, ini termasuk peluang kerja di masa depan ini juga ikut beregenerasi yang lebih lagi. Apa hukumnya bohong Pak? Nah, selanjutnya pentingnya perencanaan karir bagi siswa. Mungkin nih Bapak sebut salah satu aja ya, bukan semuanya ya. Yaitu salah satunya itu membantu siswa tidak bingung setelah lulus kuliah. Dan yang kedua, sekolah Pak. Pak, lulus sekolah Pak. Lulus sekolah, Pak. lulus sekolah, mohon maaf. Dan yang kedua, membantu menentukan jurusan kuliah yang tepat apabila kalian ingin melanjutkan di PTN negeri. Langkah-langkah. Yang pertama itu mengenal diri sendiri, mengetahui minat dan bakat serta kemampuan. Yang kedua, mencari informasi karir. Itu mencari informasi tentang berbagai jenis pekerjaan, jurusan kuliah atau pelatihan yang sesuai. Dan yang ketiga, menentukan tujuan karir, memilih bidang pekerjaan atau profesi yang ingin dicapai di masa depan. Yang terakhir, kesimpulan. Perencanaan karir merupakan langkah penting bagi siswa untuk mempersiapkan masa depan. Dengan perencanaan yang baik, siswa dapat menentukan tujuan hidup, memilih pendidikan yang tepat, serta dapat mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Semoga kalian semua begitu. Sebelum Bapak menutup sosialisasi dan presentasi Bapak pada siang hari ini, Bapak ada sedikit video motivasi buat kalian bahwa bakat saja itu tidak penting, tapi harus
diselingi dengan kerja keras. Iya, Pak. Oke, kita saksikan videonya. Ya. Mau semua? Mau. Ini dia videonya. Ini yang buat ya, Entertext Studio. Jangan Oh, lupa nggak ada subscribe. suaranya, Pak. Sebentar, Mbak Jiwa, ini bangun tidur emang nggak bersuara kalau orang bangun tidur. Legend Pak. Bakat, ini tolong diamati dengan serius ya, anak-anak. Ada suaranya Pak. Sebentar. Kita ulang. Jangan tertawa. Serius ya. Karena ini memang video motivasi. Nggak ada suaranya, Pak. Sebentar. Nah ini ada suaranya kok. Mana? Apa nih? Mungkin bisa dijelasin aja, Pak. Wah, ada. ada suaranya kan. Mana? Kecil tapi, Pak. Jangan tak nanti ulang. Ini kayaknya volumenya di belakang deh. Atau mungkin ini videonya bisa saya share di grup aja ya, karena ada grup kelas kan. Iya. Ya, kalau gitu. Mohon maaf karena keterbatasan device. Jadi, Bapak mohon maaf sekali lagi belum bisa menampilkannya secara langsung. Tapi nanti Bapak share di grup WA aja, grup WA kelas. Sebelum kita tutup, ini ada lembar kerja peserta didik sama instrumen evaluasi hasil. Minta tolong teman-teman nanti diisi ya. Habis ini istirahat kan? Ya nanti bisa diisi habis sholat 2 sama habis makan MBG. Oke? Bisa dikumpulkan di ketua kelas saja, nanti biar menemui saya. Ketua kelasnya ini Pak. Silakan. Ya, nanti Mbak Diva bisa kantor langsung ya. Iya. Baik. Setelah diisi aja. Ya. Nggak usah buru-buru. Iya, Pak. Oke. Iya. Kapan ketemu? Nih. Sekian dari Bapak, semoga bisa menjadi wawasan buat anak-anak semua. Semoga anak-anak sukses ke depannya. Amin. Jadi orang semua menjadi Lah, pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. saya juga orangnya Pak. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Pak. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.